Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Helen Permatasari dengan NIM 1540 1211 30 13. Saya berasal dari kampus Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Siti Khadijah Palembang dengan prodi D3 Kebidanan semester 1 tahun 2021-2022. Adapun maksud dan tujuan saya adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia tentang pandangan saya terhadap bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Karena Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak bahasa daerah, dikarenakan geografis atau kondisi geografis Indonesia yang memiliki banyak pulau sehingga terdiri atas banyak suku dan adat istiadat. Walaupun banyak bahasa daerah, Indonesia memiliki bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Namun, pada era globalisasi, menyebabkan bahasa asing dan bahasa pergaulan yang digunakan masyarakat Indonesia saat ini menyimpang dari kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Masyarakat lebih sering menggunakan bahasa pergaulan sebagai alat komunikasi satu dan yang lain. Dengan demikian, lambat laun penggunaan bahasa Indonesia menjadi berkurang. Untuk itu, kita sebagai masyarakat Indonesia perlu melestarikan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Sejarah bahasa Indonesia yang saya ketahui, suku-suku bahasa Indonesia memiliki bahasa masing-masing yang khas. Ketika berbagai suku tersebut saling berinteraksi sebagai warga negara Indonesia, bahasa Indonesia digunakan sebagai sarana berkomunikasi. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang digunakan oleh warga negara Indonesia. Dilansir dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, awal mula sejarah bahasa Indonesia, yakni bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam suatu rapat dan berikrar. Yang bunyi ikrarnya adalah: pertama, bertumpah darah satu, yaitu tanah Indonesia. Yang kedua, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928, bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Nah, bahasa Indonesia lalu dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Lalu, dari mana bahasa Indonesia berasal? Berdasarkan keputusan Kongres Bahasa Indonesia 2 tahun 1954 di Medan antara lain menyatakan bahwa berdasarkan sejarah, bahasa Indonesia mempunyai akar dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sudah dipergunakan sebagai bahasa penghubung bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan hampir di Asia Tenggara. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya prasasti di kedudukan Bukit Berangka tahun 683 Masehi. Palembang, Talang Tuo Berangka 684 Masehi Palembang. Kota Kapur Berangka tahun 686 Masehi Bangka Barat, dan Karangbrahi Berangka tahun 688 Masehi di Jambi. Prasasti itu bertuliskan huruf Pranagari
berbahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu kuno itu tidak hanya dipakai pada saat zaman Sriwijaya di Jawa Tengah. Juga ditemukan prasasti tahun 832 dan di Bogor ditemukan prasasti berangkat tahun 942 Masehi yang juga menggunakan bahasa Melayu kuno. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai kebudayaan, yaitu bahasa buku pelajaran agama Buddha. Bahasa Melayu juga dipakai sebagai penghubung antar suku Nusantara dan sebagai bahasa perdagangan baik pedagang antar suku di Nusantara maupun para pedagang yang datang dari luar Nusantara. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bahasa Indonesia. Para pemuda Indonesia yang terhubung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia sesuai dengan isi Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 telah mengkukuhkan kedudukan dan fungsi bangsa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia pun dikatakan atau bisa dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Meskipun bahasa daerah masing-masing masih dipakai sampai sekarang. Namun, untuk mempersatukan bangsa, masyarakat Indonesia antar suku menggunakan bahasa Indonesia untuk percakapan mereka sehari-hari. Adapun peningkatan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional dilakukan dengan berbagai upaya. Pada awalnya, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang merupakan salah satu bahasa daerah yang telah tersebar di seluruh Nusantara sebagai lingua franca. Bahasa itu diberi nama bahasa Indonesia untuk menciptakan rasa persatuan dan kesatuan nasional oleh para pemuda yang mencetuskan Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Bahasa Indonesia terlahir dari bahasa Melayu yang diangkat menjadi bahasa persatuan sekaligus menjadi bahasa Indonesia. Upaya yang paling menentukan adalah pengangkatan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia secara bertahap menjadi bahasa Indonesia pada tanggal 1928 tadi dan bahasa negara pada tahun 1945. Pertemuan-pertemuan dalam bentuk kongres memberikan pengembangan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi utama di wilayah Nusantara. Upaya peningkatan ini juga dilakukan oleh pemerintah melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Maka telah dihasilkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tata Bahasa Baku Indonesia, dan Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau biasa kita sebut dengan EYD. Kerjasama Indonesia dengan negara tetangga menjadikan nama dan citra bahasa Indonesia menjadi terangkat. Hal ini menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua atau bahasa asing bagi para penutur, karena dipelajari oleh penutur sebagai sarana penutur untuk membantu warga asing baik luar maupun negeri, serta adanya dukungan dari semua pihak seperti dukungan pemerintah dan dukungan masyarakat Indonesia. Adapun dukungan masyarakat Indonesia yaitu kita tetap menggunakan bahasa Indonesia dalam bahasa resmi sebagai penghubung yang dilakukan sejak dini. Berdasarkan kondisi lingkungan, masyarakat tetap dapat melestarikan dan mengajarkan bahasa daerah dan pengembangan dunia hiburan dan pariwisata. Dunia hiburan Indonesia dapat membuat negara lain tertarik akan kebudayaan termasuk bahasa Indonesia. Menciptakan film yang berkualitas dapat membuat negara lain tertarik akan mempelajari apapun itu tentang Indonesia. Penyanyi Indonesia pun dapat menciptakan lagu yang berkualitas dan enak didengar yang dapat membuat negara lain tertarik
Tertarik pula. Kekayaan alam dan aset budaya yang beragam mampu menarik wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia serta dapat terdorong untuk mengenal dan mempelajari bahasa Indonesia. Pada dasarnya, bahasa memiliki fungsi-fungsi tertentu yang digunakan berdasarkan kebutuhan seseorang, yakni sebagai alat untuk mengekspresikan diri, sebagai alat untuk berkomunikasi, sebagai alat untuk mengadakan integrasi dan beradaptasi sosial dalam lingkungan atau situasi tertentu, dan sebagai alat untuk melakukan kontrol sosial. Derasnya arus globalisasi di dalam kehidupan kita akan berdampak pula pada perkembangan dan pertumbuhan bahasa sebagai sarana pendukung pertumbuhan dan perkembangan budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Di dalam era globalisasi, bangsa Indonesia mau tidak mau harus ikut berperan di dalam dunia persaingan bebas, baik di bidang politik, ekonomi, maupun komunikasi. Konsep-konsep dan istilah baru di dalam pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara tidak langsung memperkaya khasanah bahasa Indonesia. Dengan demikian, semua produk budaya akan tumbuh dan berkembang pula sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu, termasuk bahasa Indonesia yang di dalam itu sekaligus berperan sebagai prasarana berpikir dan sarana pertumbuhan dan perkembangan iptek itu. Pengembangan bahasa Indonesia ditujukan pada upaya peningkatan mutu daya ungkap bahasa Indonesia. Peningkatan mutu daya ungkap itu meliputi perluasan kosakata bahasa Indonesia dan pemantapan kaidah-kaidahnya, sejalan dengan tuntutan perkembangan ilmu dan teknologi serta kebudayaan yang amat pesat. Upaya pengembangan kosakata bahasa Indonesia dilakukan dengan berbagai strategi, antara lain: pertama, mengangkat kembali kata-kata lama yang sudah usang atau terpendam dengan pemaknaan baru. Yang kedua, meminjam kata-kata dari bahasa daerah atau dari bahasa asing untuk mengisi kekosongan konsep atau menambah kesinoniman dengan kosakata yang sudah ada sebelumnya. Yang ketiga, membentuk kata-kata baru melalui akar kata maupun melalui proses morfologis. Selain pengembangan kosakata, bahasa Indonesia mempunyai upaya lain yang dapat digunakan untuk mengembangkan bahasa Indonesia. Antara lain, pertama, perluasan pemakai bahasa. Perluasan pemakai bahasa adalah suatu cara efektif pada pengembangan suatu bahasa. Semakin banyak penutur suatu bahasa akan mengalami pengembangan dan peningkatan yang baik. Bahasa Indonesia akan tetap pada kedudukan dan fungsinya yang sebenarnya, yaitu sebagai bahasa negara dan sebagai bahasa resmi kenegaraan, karena fungsi dan pemakaiannya digunakan pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang kedua, pembinaan kepada masyarakat. Pentingnya pembinaan dan pengembangan bahasa pada masyarakat dan menjaga fungsi dan peranan suatu bahasa. Sikap bahasa yang positif terhadap bahasa akan menjaga kelestarian suatu bahasa tersebut. Bahasa mendapatkan kedudukan dan perhatian yang seharusnya sehingga meningkatnya mutu dan penggunaan bahasa Indonesia. Yang keempat adalah penelitian bahasa. Maksud saya adalah yang ketiga, penelitian bahasa. Penelitian bahasa adalah salah satu bentuk pengembangan bahasa melalui penelitian yang seksama, dan program penggunaan bahasa akan membantu proses pengembangan bahasa yang diharapkan. Penelitian bahasa adalah salah satu bentuk dari perencanaan pada pengembangan bahasa. Yang keempat, pengembangan bahasa melalui media massa. Media massa atau cetak ataupun elektronik setiap hari mengunjungi masyarakat dengan menggunakan sarana bahasa Indonesia. Oleh karena itu, media massa memiliki fungsi yang amat strategis dalam upaya pengembangan atau pembinaan bahasa Indonesia. Bahkan, sering terjadi media massa dijadikan acuan dalam penggunaan bahasa Indonesia.
Adapun peran bahasa Indonesia dalam perguruan tinggi yaitu bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi Republik Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 36. Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia sebagaimana disiratkan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Meski demikian, hanya sebagian kecil dari penduduk Indonesia yang benar-benar menggunakannya, dikarenakan dalam percakapan sehari-hari biasanya masyarakat Indonesia menggunakan bahasa tidak resmi. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki berbagai variasi dalam berbahasa. Di setiap wilayah, terutama dengan bahasa daerahnya, terlepas dari keanekaragaman bahasa daerah, bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu dari seluruh bahasa-bahasa yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke dan dapat disatukan kembali dengan bahasa Indonesia tersebut. Bahasa Indonesia telah menunjukkan jati dirinya tidak hanya di lingkungan lokal, tetapi sudah merambah ke dunia global. Kurang lebih ada 40 negara di dunia yang sudah mempelajari bahasa Indonesia, bahkan memasukkannya dalam kurikulum pendidikan. Di sisi lain, bahasa Indonesia diharapkan mampu membantu terwujudnya pendidikan nasional. Beberapa tujuan pendidikan nasional melalui bahasa antara lain yang pertama, untuk mengembangkan kemampuan individu. Yang kedua, untuk membentuk watak dan peradaban yang dapat diraih dengan mengasah kecerdasan berbahasa. Yang ketiga, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dalam sistem pendidikan mulai tingkat pendidikan dasar hingga pada tingkat perguruan tinggi sangatlah penting untuk dipelajari dan dipahami. Selain sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia juga merupakan bahasa pengantar dalam setiap kegiatan pembelajaran yang ada di Indonesia, khususnya di jenjang perguruan tinggi. Dengan demikian, penguasaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sangat penting untuk melancarkan proses pembelajaran di tingkat perguruan tinggi. Menurut kaidah dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3, hakikatnya pendidikan bermakna sebagai pertama, sarana untuk mengembangkan kemampuan individu. Yang kedua, sarana untuk membentuk watak dan peradaban. Ketiga, sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, suatu proses yang bertujuan menciptakan keimanan dan ketakwaan, membentuk akhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Mata kuliah Bahasa Indonesia di universitas dan perguruan tinggi memiliki tujuan umum yang meliputi: yang pertama, menumbuhkan kesetiaan terhadap bahasa Indonesia yang nantinya diharapkan dapat mendorong mahasiswa memelihara bahasa Indonesia. Kedua, menumbuhkan kebanggaan terhadap bahasa Indonesia. Ya jelas ya, bahasa Indonesia itu kita harus bangga karena memilikinya. Yang ketiga, menumbuhkan dan memelihara kesadaran akan adanya norma bahasa Indonesia. Selain tujuan umum, mata kuliah Bahasa Indonesia juga memiliki tujuan khusus. Secara khusus, mata kuliah Bahasa Indonesia bertujuan agar mahasiswa dan calon sarjana terampil dalam menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik itu secara lisan ataupun tertulis. Baik, selanjutnya, kehidupan manusia tidak terlepas dari peran bahasa. Begitu pula seluruh elemen masyarakat Indonesia terhadap bahasa Indonesia. Karena seluruh kegiatan masyarakat akan berkaitan erat dengan bahasa.
Bahasa tidak hanya dalam lisan tetapi juga dalam bentuk tulisan. Dalam kehidupan sehari-hari, baik interaksi intrapersonal dan interpersonal maupun yang lebih luas, kehidupan berbangsa dan bernegara, bahasa memegang peran utama. Peran tersebut meliputi proses pada tingkat individu hingga suatu masyarakat yang luas, sehingga pada saat inilah fungsi bahasa secara umum yaitu sebagai alat untuk berekspresi, berkomunikasi, dan alat untuk mengadakan integrasi dan adaptasi sosial yang memberikan peranannya. Bahasa Indonesia mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bahasa Indonesia memiliki peranan yang penting pula dalam dunia pendidikan. Hal ini terimplementasi dalam proses pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar. Pembelajaran bahasa Indonesia bertujuan untuk mengembangkan kemampuan menggunakan bahasa Indonesia dalam segala fungsinya, yaitu sebagai sarana komunikasi, sarana berpikir, sarana persatuan, dan sarana kebudayaan. Pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar, yang meliputi 4 aspek. Yang pertama, yaitu menyimak. Yang kedua, berbicara. Yang ketiga, membaca. Dan yang keempat, keterampilan menulis. Keempat jenis keterampilan tentu saja terkait satu dengan yang lainnya. Selain hal itu, bahasa memiliki peran sentral dalam perkembangan intelektual, sosial, dan emosional peserta didik, dan merupakan penunjang keberhasilan dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Untuk dapat berbahasa baik dan benar, dilakukan pembelajaran bahasa Indonesia di tiap jenjang pendidikan, baik itu jenjang sekolah dasar, SMP, SMA, maupun perguruan tinggi. Oleh karena itu, pemerintah menyusun kurikulum bahasa Indonesia yang wajib untuk diajarkan pada setiap jenjang pendidikan, mulai dari tingkat sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi. Mata kuliah bahasa Indonesia termasuk dalam mata kuliah pengembangan kepribadian. Mata kuliah pengembangan kepribadian itu merupakan mata kuliah yang wajib diberikan di semua jenjang pendidikan dan jalur pendidikan, sebagaimana yang dikemukakan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan ditegaskan kembali pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 seperti yang saya jelaskan tadi. Mata kuliah bahasa Indonesia merupakan mata kuliah yang didesain agar mahasiswa dengan menekankan keterampilan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam ranah membaca, berbicara, menyimak, dan menulis karya ilmiah. Sejalan dengan uraian tersebut, dalam mata kuliah bahasa Indonesia yang dipelajari adalah bahasa Indonesia dalam hubungannya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau bisa disingkat dengan IPTEK, dan juga iman dan takwa, atau bisa juga disebut dengan IMPAK. Baiklah, demikian pandangan saya terhadap bahasa Indonesia yang saya ambil dari website dan menggabungkannya dengan pola pikir saya, sehingga saya bisa mempresentasikan tentang bahasa Indonesia ini. Terima kasih telah mendengarkan presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.